Halo, bertemu lagi di channel Nonton Singkat. Pada video kali ini kita membahas film sequel dari Undisputed yang berjudul Undisputed 4. Di video ini admin akan fokus pada sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh Yuri Boyka, seorang petarung jalanan yang bengis dan memiliki sifat superior. Walaupun demikian dan bagaimanapun, namanya seorang manusia tetaplah mempunyai hati ketika ia melakukan kesalahan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak alur cerita Undisputed 4. Kisah diawali di kota Kiev, Ukraina yang sedang digempur oleh Pak Putin saat ini. Terlihat seorang Boyka yang sedang termenung. Ia memikirkan kenapa ia bisa sampai menjadi petarung jalanan yang hanya membuat musuhnya cedera. Di samping itu, dia juga belum puas dengan pencapaiannya menjadi petarung yang komplit di dunia ini. Ia ingin berlaga di pertandingan resmi, bukan pertandingan ilegal seperti yang dia jalani selama ini. Di sisi lain, di penjara Rusia diperlihatkan sebuah pertandingan antara petarung biasa berhadapan dengan seorang yang berperawakan monster. Ia dikerangkeng, mulutnya dan lehernya dikunci. Monster itu menghabisi lawannya tanpa ampun, bahkan sampai tewas di tempat. Skin berpindah dengan memperlihatkan seorang Yuri Boyka yang sedang menyumbang banyak Bible ke sebuah gereja. Ternyata Yuri Boyka sekarang sudah membantu untuk pembangunan gereja tersebut. Pastor sangat berterima kasih kepada Boyka selama ini. Tetapi di gereja ini pastor memberikan nasihat kepada Boyka bahwa apabila ia mencari keselamatan bukan di dalam kekerasan seperti yang dia jalani sekarang sebagai petarung. Boyka memberikan alasan bahwa semua itu adalah olahraga biasa yang mempunyai aturan. Namun pastor mengatakan hal yang membuat Boyka terdiam, yaitu walaupun memiliki aturan, kau pikir Tuhan menyukai perbuatan itu? Sangat tidak baik jika kita dikelilingi oleh kekerasan. Keesokan harinya Boyka didatangi oleh manajernya di tempat latihan. Sang manajer memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu sebuah tawaran untuk mengikuti turnamen resmi antar petarung Eropa. Pertarungan ini resmi, bukan pertarungan ilegal. Makanya itu Boyka harus bertarung di dalam kualifikasi petarung. Apabila ia memenangkannya, maka ia akan lolos dan mengikuti turnamen antar Eropa tersebut. Di malam pertandingan kualifikasi, Boyka bersiap-siap untuk melawan seorang petarung yang bernama Victor. Di pertarungan ini Boyka dapat menghajat Victor sampai babak belur. Victor pun kalah di tangan Boyka dengan tidak sadarkan diri. Dengan kemenangan ini Boyka diberikan selamat oleh manajer dan para analis pertandingan itu, kalau ia layak untuk mengikuti perlombaan pertarungan antar negara Eropa. Di dalam perjalanan pulang setelah pertarungan selesai, Boyka melihat tim medis sedang membawa Victor. Ternyata Victor sedang sekarat akibat bertarung dengan Boyka. Ia mengalami gegar otak. Boyka terdiam dan termenung melihat kejadian itu, sampai ia bermimpi tentang nasihat pastor di gereja tadi perihal kekerasan yang seharusnya tidak Boyka jalani saat ini. Keesokan harinya, Boyka menemui manajernya. Ia bertanya keadaan Victor yang bertarung dengannya tadi malam. Ternyata Victor sudah meninggal akibat gegar otak. Boyka pun menanyakan tentang profil Victor. Ternyata ia berasal dari Rusia. Ketika Boyka memaksa untuk memeriksa tasnya, terdapat foto Victor bersama istrinya. Boyka yang merasa bersalah meminta manajernya untuk menyediakan paspor palsu. Ia ingin menemui istri Victor di Rusia untuk meminta maaf. Di Rusia pada hari kematian Victor, terlihat orang-orang sedang berkumpul berduka, termasuk istri Victor. Di tengah acara tersebut datanglah seorang mafia yang menemui istri Victor. Di luar gedung, ia merayu istrinya agar mau diajak hidup bersamanya. Selain itu, istri Victor sedang terlilit hutang dengan mafia itu. Namun istri Victor menolaknya. Ia akan membayar hutang itu apabila ia bekerja dengan mafia tersebut. Boyka pun mendapatkan paspornya. Ia diperingatkan oleh manajernya kalau dia akan menemukan jalan yang sulit ke Rusia karena penjagaan yang sangat ketat.
Namun karena tekad yang kuat dari Boyka, ia tetap memaksa dan ia dapat sampai ke Rusia dengan aman meskipun di tengah perjalanan ia diperiksa oleh petugas perbatasan. Sampai di Rusia, Boyka mendatangi sebuah alamat yang terdapat di dalam surat Victor tadi. Ia melihat seseorang perempuan yang sedang mengasuh banyak anak-anak. Wanita itu tanpa sengaja melihat Boyka dari luar. Di tengah itu, ia melihat wanita tersebut didatangi oleh mobil yang menjemputnya untuk pergi. Ketika istri Victor pergi, Boyka didatangi oleh seorang penjaga dan ia bertanya kepadanya kemana istri Victor itu pergi. Ternyata ia pergi untuk bekerja. Boyka menyusul istri Victor. Ternyata ia bekerja di sebuah bar yang terdapat di dalamnya ring pertarungan bebas. Dari dalam bar terlihat bos mafia ini sedang mengawasi pertandingan. Boyka di sini menyaksikan pertarungan jagoan arena tersebut, yaitu Igor. Boyka hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sombong seorang Igor yang dapat mengalahkan petarung amatiran di atas ring. Di sini juga Boyka melihat istri Victor. Ia menemuinya. Istri Victor bertanya mengapa Boyka mengikutinya. Belum sempat dapat dijawab oleh Boyka, ia ditegur oleh penjaga bar itu. Dan ia dibawa keluar oleh penjaga. Sesampai di luar, Boyka malah menghajar para penjaga itu. Setelah itu, datang dari kejauhan bos mafia tadi. Ia mengenalkan diri, namanya Zorab. Ia menawarkan kepada Boyka untuk bertarung di arenanya. Namun Boyka di sini menolak. Ia hanya ingin bertemu dengan istri Victor yang bernama Alma. Tahu dan maksud itu, Zorab pun langsung mengusirnya untuk pergi dari hadapan Zorab. Keesokan harinya Boyka menemui Alma di tempat perguruannya. Ia mengatakan kalau ia kenal dengan suaminya yaitu Victor. Alma berterima kasih kepada Boyka karena sudah datang ke tempatnya. Akan tetapi ketika Alma menanyakan pertandingan Victor, Boyka pun mengaku kalau ia adalah lawan Victor terakhir di Kiev. Dengan penuh rasa bersalah, Boyka menawarkan apa yang harus dia bantu kepada Alma. Alma mengatakan, kalau kamu bisa bantu, maka bawalah Victor kembali. Boyka terdiam. Ia memberikan uang hadiah dari pertandingan antara Victor dengannya di malam itu. Namun Alma menolak dan mengusir Boyka keluar dari tempat itu. Di klub Zorab, ketika ia sedang berbincang kepada anak buahnya yang bernama Slava, Zorab di sini sedang membutuhkan seorang fighter yang dapat memberikan pertunjukan yang baik dan bagus. Di tengah percakapan Zorab, tiba-tiba Boyka datang dan berbicara tentang permasalahan Alma. Boyka membuat kesepakatan dengannya. Apabila ia mau bertarung untuk Zorab dan menang 3 kali di pertandingan itu, maka Zorab harus menghapus semua hutang-hutang Alma yang ada kepadanya. Zorab pun mau. Di sini ternyata Zorab sudah mengenal seorang Yuri Boyka yang menjadi legenda petarung di Rusia. Keesokan harinya Alma datang menemui Boyka. Ia meminta Boyka agar tidak bertanding untuk melunasi hutang-hutang Alma. Di sini Alma memaki Boyka agar jangan menjadi sok pahlawan yang akan menyelamatkannya. Tapi Boyka menjawab, aku melakukan ini karena untuk menyelamatkan diriku sendiri. Alma pun terdiam mendengar perkataan Boyka. Keesokannya pertandingan Boyka pun dimulai. Pertarungan pertama begitu mudah dilakukan oleh Boyka. Ia dapat memenangkannya. Setelah pertandingan selesai, Alma menemui Boyka dan memberikan minum kepadanya. Di sini Boyka bertanya di mana tempat latihan yang baik. Alma menawarkan tempatnya yang sudah lengkap dengan beberapa fasilitas latihan. Besokannya Boyka mulai latihan di tempat Alma. Ditonton oleh sekumpulan anak-anak kecil yang menjadi murid Alma di perguruan itu. Alma sebenarnya melarang anak-anak itu untuk menonton latihan Boyka, namun Boyka meminta Alma agar membiarkan anak-anak itu untuk menontonnya. Dari sini terlihat hati Boyka yang sebelumnya kasar menjadi lunak. Pertandingan kedua pun dimulai. Boyka menghadapi handicap match 2 lawan 1 sekaligus. Di dalam pertarungan ini Boyka mengalami cedera di pinggulnya akibat tendangan musuhnya. Namun tidak menjadi masalah bagi Boyka. Ia tetap dapat mengalahkan mereka berdua.
Di hari berikutnya, Zorab bertemu dengan kepala sipir penjara di Rusia. Ia menyuapnya agar dapat melepaskan Koshmar, sang penjagal, untuk berhadapan dengan Boyka. Setelah itu, ia punya rencana mencebloskan kembali Boyka ke dalam penjara karena status Boyka saat ini adalah masih buronan yang melarikan diri. Setelah itu Zora bertanya kepada Slava tentang di mana Boyka berlatih. Slava memberitahu kalau selama ini Boyka berlatih di rumah Alma. Zora mendengarnya menjadi marah karena Alma menerima Boyka di tempatnya. Ia mendatanginya dan mengancam Alma dengan sebuah hal yang berbahaya apabila Alma tetap menerima Boyka di tempatnya. Keesokannya ketika Boyka kembali dari lari pagi, Alma mendatangi tempat penginapan Boyka. Ia ingin menanyakan apa yang terjadi sebenarnya di dalam pertandingan di Kiev ketika Boyka melawan suaminya. Boyka menjelaskan panjang lebar kalau ia sudah mengalami kepahitan selama hidupnya. Mendekam di penjara membuatnya menjadi seorang yang pembenci, pemarah, dan pendendam. Sampai akhirnya ia merasakan dibukakan pintu tobat agar berbenah diri. Namun, sebuah ujian datang ketika ada tawaran untuk berlaga di atas ring yang resmi. Di dalam laga kualifikasi melawan Victor, Boyka mengaku ia tidak melihat Victor. Yang ia lihat adalah impiannya selama ini untuk berlaga di laga resmi itu. Ia terpaksa menghabisi Victor untuk lolos ke pertarungan itu. Tetapi akhirnya ia sadar dan menyesali perbuatannya. Alma yang mendengar tak kuasa dan langsung meninggalkan Boyka di penginapannya. Pada malam harinya di pertandingan ketiga Boyka ini digelar. Kali ini ia melawan Igor, sang juara di tempat itu. Pertarungan ini membuat cedera punggung Boyka dihajar habis-habisan oleh Igor. Tetapi tetaplah Boyka yang tanpa menyerah. Ia dapat menghabisi Igor di dalam pertandingan ini. Alma yang melihat kemenangan Boyka pun tersenyum. Tetapi Zorab mengatakan bahwa pertarungan ini belum berakhir karena Igor bukanlah juara Zorab. Zorab di sini ingin Boyka mengalahkan satu lagi juara besarnya. Zorab mengancam akan menjual Alma apabila ia tidak mau bertarung dengan juara Zorab. Dengan terpaksa Boyka menerima tantangan itu. Ternyata kali ini Boyka dihadapkan dengan seorang Koshmar yang berbadan raksasa. Ia dibawa dari penjara di mana Boyka dulu pernah mendekam. Terlihat di sana ada Markov yang ikut dengan menyaksikannya. Para penonton bersorak akan pertandingan ini. Awalnya Boyka agak ragu-ragu menghadapi Koshmar, akan tetapi Boyka pantang menyerah. Ia menghadapi Koshmar dengan berani sampai akhirnya Koshmar dapat dikalahkan oleh Boyka di dalam pertandingan ini. Boyka berhasil membuat jatuh pingsan Koshmar dengan tendangan mematikannya. Melihat kemenangan Boyka, Zorab tidak terima. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Boyka dan menyandera Alma. Boyka pun dibuat hampir pingsan karena dipukuli anak buah Zorab. Tetapi ia dapat sadarkan diri dan melawan anak buah Zorab dan melumpuhkan semua dari anggota-anggota anak buah Zorab. Setelah itu Boyka pun mengejar Zorab. Terjadi baku tembak antara Boyka dengan Slava. Boyka tertembak di kakinya oleh Slava, tetapi Slava juga mati ditembak oleh Boyka. Zorab sendiri keluar dari lokasi dan menyandera Alma. Di gedung itu, Zorab mengancam untuk menembak Alma apabila Boyka tidak menjatuhkan pistolnya. Alma melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Zorab. Ketika Alma terlepas, Boyka langsung menerkam Zorab. Zorab sempat menembak Boyka, tapi Boyka dapat mencekik Zorab sampai mati. Boyka pun lemas di pangkuan Alma. Ia berkali-kali meminta maaf kepada Alma dengan apa yang sudah dilakukannya. Selang beberapa waktu, datanglah para polisi yang menangkap Boyka yang masih berstatus buron itu. Sebelum masuk ke mobil polisi, Boyka pun tetap berkali-kali meminta maaf kepada Alma, namun Alma belum memberikan jawaban kepadanya. Di akhir film ini, Boyka kembali ke penjara di mana dia dulu pernah ditahan. Di suatu hari, ia dibesuk oleh Alma. Alma di sini berterima kasih karena sudah ditolong oleh Boyka. Ia merasa kebebasannya dan martabatnya telah dikembalikan kembali oleh Boyka. Di sini Alma mengatakan bahwa Boyka adalah orang yang baik dan ia memaafkan kesalahan Boyka. Setelah itu, film pun berakhir.
Terima kasih sudah menonton ulasan film yang kami buat secara sederhana ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa tinggalkan subscribe agar kami selalu semangat membuat ulasan film ini. Wassalam.